Bila ditanyakan kepada kita apakah Allah Maha Baik, semua akan menjawab ya dan amin. Dia Maha Baik. Namun seringkali ketika kita berpikir bahwa Allah Maha Baik, seolah Allah kita selalu akan berbuat baik kepada kita. Kita akan menjawab ya dan amin. Namun pertanyaan yang lebih lanjut lagi adalah, perbuatan baik Tuhan itu menurut siapa? Apakah perbuatan baiknya itu menurut pandangan dan standar pemikiran manusia terhadap sebuah perbuatan baik? Atau kita seringkali juga sering menyebut kabar baik. Dan kabar baik seringkali dimaknai secara sempit, kabar yang kedengarannya baik. Kabar yang enak di telinga, kabar yang menyenangkan, kabar yang membuat kita merasa baik. Tapi berbicara tentang kebaikan dan perbuatan baik Tuhan, sesungguhnya dan seharusnya mata iman melihat bukan dari kacamata kita. Sehingga kalau kita katakan Allah Maha Baik, belum tentu apa yang Dia perbuat sebagai yang baik adanya itu sesuai dengan maunya kita. Dan juga bukan berarti bahwa kalau Allah Maha Baik maka Dia tidak pernah berbuat buruk kepada kita atau memperlakukan buruk kepada umatnya. Toh kitab suci mencatat bahwa panjang lebar dari Perjanjian Lama bahkan sampai Perjanjian Baru ada tindakan-tindakan tegas dari Allah yang di mata manusia itu merupakan sebuah hal yang buruk atau setidaknya kedengarannya buruk. Namun bagi Tuhan, baik atau buruk itu semua ada di dalam kendalinya, dan saat Dia berbuat baik itu ada dalam kedaulatannya. Begitu pula saat Dia berbuat buruk, maka itu pula ada di dalam kendalinya untuk satu maksud yang ujungnya adalah justru kebaikan. Sehingga kalau kita bicara Allah Maha Baik, maka Dia adalah Allah yang justru bukan sekedar Allah yang kedengarannya baik dan selalu berbuat baik, tapi juga Allah yang selalu mau membuat kita menjadi lebih baik. Atau Allah yang sedang dan selalu ingin memperbaiki kehidupan kita. Sehingga dalam rangka Dia mau memperbaiki kita, Dia seringkali dengan tegas melakukan hal-hal yang tampaknya di mata manusia adalah buruk. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa lagi untuk supaya kita bisa mempunyai iman yang realistis dan mempunyai pandangan yang lebih dalam tentang kebaikan Allah. Hari ini tema penghiburan dari Allah saya bacakan dari Ayub 2 ayat 9-10. Setelah Ayub ditimpa kemalangan yang bertubi-tubi dan duka cita yang begitu berat menindih hidupnya, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Terjadi sebuah keributan atau debat antara Ayub dengan sang istri setelah Ayub mengalami masalah yang begitu berat menindih hidupnya. Yaitu istrinya merasa bahwa apa yang dialami, yaitu keburukan-keburukan yang menimpa keluarganya itu sesuatu hal yang merupakan kejahatan Allah. Satu hal yang buruk yang harusnya diresponi dengan tidak perlu kita bertekun lagi di dalam kesalehan kita kepada Allah. Bahkan dengan tegas istrinya itu sambil marah dan sedih, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Karena itu Ayub berbicara juga dengan tegas sambil mengatakan,
istrinya sebagai perempuan gila. Dan pertanyaan teologis yang begitu dalam diungkapkan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pertanyaan ini pertanyaan yang menohok sekali. Pertanyaan yang jelas sekali ditanyakan oleh Ayub kepada dirinya sendiri, termasuk juga kepada istrinya dan kepada kita yang membaca kalimat itu. Seolah Ayub ingin mengatakan bahwa Allah kita itu bisa memberikan yang baik tapi sekaligus juga bisa memberikan yang buruk. Karena itu kita sebagai umatnya perlu menerima keduanya, baik sekaligus juga yang buruk. Ini tidak bertentangan dengan iman percaya kita yang mengatakan Allah Maha Baik, tetapi pandangan ini justru ingin menegaskan tentang iman yang realistis, yaitu iman yang bukan sekedar berharap yang terbaik, tetapi juga bersiap untuk yang terburuk. Iman yang berharap kepada hal yang terbaik, kita akan mengalami kekecewaan dan itu merupakan iman yang dangkal. Kita hanya percaya Allah pada saat Dia memberi yang terbaik buat kita, dan pada saat Dia tidak memberi yang terbaik, kita mulai meragukan dan tidak mau percaya lagi atau berharap kepada Allah. Tetapi iman yang lengkap dan iman yang terpraktekkan dengan benar dan dengan realistis secara utuh dalam hidup manusia adalah justru ketika seseorang menghadapi hal yang buruk. Praktek iman terlaksana secara utuh dan realistis di dalam hidup justru pada saat seseorang mengalami keadaan yang buruk atau ditimpa hal-hal yang buruk dalam hidupnya atau mengalami perkara-perkara yang buruk. Praktek iman yang realistis adalah iman yang mampu menerima realita kehidupan, baik ataupun buruk. Inilah iman yang sesungguhnya perlu kita pegang di hari-hari ini. Dan ini sangat terkait erat pula dengan penghiburan Tuhan. Karena penghiburan Tuhan teralami bukan saja saat yang terbaik itu terjadi, tetapi justru lebih teralami sangat mendalam, yaitu di saat yang terburuk itu terjadi. Ini yang menyebabkan penghiburan Allah itu penghiburan yang sejati. Penghiburan yang bukan sekedar memberikan yang baik buat kita, tapi justru penghiburan yang makin teralami lebih dalam lagi saat kita justru menghadapi hal yang terburuk. Seringkali kita dininabobokan oleh iman percaya yang hanya sekedar mengatakan Allah Maha Baik. Sehingga seperti istri Ayub, kita protes ketika hal buruk itu terjadi. Dan Ayub berkata dengan lantang, "Mengapa engkau mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah?" Hari ini marilah kita mempunyai perspektif pemikiran seperti Ayub, yang memahami bahwa baik buruknya kehidupan kita itu sungguh terjadi untuk supaya kita menjadi lebih baik. Dalam rangka memperbaiki hidup kita, Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi. Bahkan hal buruk itu sulit kita cerna dan selami dengan akal sehat kita. Tetapi Allah kita melampaui akal sehat. Dia adalah justru Allah yang dekat dan maha dekat mendekap kita. Karena itu jangan hanya berharap yang terbaik terjadi dalam hidup, tapi juga bersiap untuk yang terburuk itu terjadi. Karena lewat itu sesungguhnya Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat berharap sambil juga bersiap menghadapi apapun juga di dalam kehidupan kita. Amin.